Baik, Shalom, selamat datang kepada kita semua. Sangat senang untuk sekali lagi dapat diberi peluang yang indah bersama dengan kita semua di dalam ruangan gereja yang terbentang indah ini. Dan saya sangat diberkati dapat bersama dengan setiap satu kita di dalam topik kita yang seterusnya, dan bagi saya adalah topik yang kedua, dan satu tajuk yang sangat menarik diberikan, yaitu satu topik yang berjudul bagaimana hidup lebih lama. Baik, sebelum kita melakukan pelajaran kita, sekali lagi saya menjemput kita untuk tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, satu hari yang indah yang dimana Engkau sudah berikan, sudah berkati kepada kami. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami diberi peluang untuk sekali lagi mengarungi masa dan juga hari kami, dan kami sangat bersyukur karena Engkau sudah menjaga, menyertai kami sehingga apa saja yang kami sudah lakukan, kiranya Tuhan semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan lebih ya Tuhan, pada saat ini kami diberkati sekali lagi dapat berkumpul bersama, bersedia untuk bersama-sama mempelajari sebuah pelajaran yang akan kami nikmati bersama. Dan kiranya pelajaran ini akan membawa sesuatu yang baik dan positif bagi kami, lebih-lebih lagi ya Tuhan dalam iman kami kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mendengar, menjawab doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagaimana hidup lebih lama? Apabila kita melihat kepada carta jangka hayat di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana pada awalnya manusia hidup dengan luar biasa sekali panjang umur mereka. Dikatakan ada beberapa mereka yang diketahui di dalam Alkitab sekurang-kurangnya yang dinyatakan nama mereka yang mempunyai umur yang panjang. Yang pertama Enok 365, kemudian Lamek sepanjang 777 tahun, Mahalalel 895, Enos 895, Enos 905, dan Kenan 910, Set berumur 912, dan kemudiannya Adam berumur 930 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Jared 962 tahun, dan yang terpanjang adalah Metusela yang berumur 969 tahun. Apabila kita melihat setelah air bah, kita melihat dengan jelas carta jangka hayat manusia kemudiannya menurun dengan begitu drastik sekali. Dan kita lihat selepas daripada zaman Nuh, purata kehidupan manusia semakin lama kemudiannya semakin setara. Dan ada satu ayat yang membincangkan ataupun menyatakan perkara ini, dan ini menjadi sepertinya suatu nubuatan dan peringatan kepada kita bahwa di dalam dunia yang fana ini kita mempunyai kehidupan yang tidak lagi sepanjang seperti nenek moyang kita yang terdahulu. Tetapi ingat bahwa pada asalnya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan dunia serta seisi-isinya bersama juga dengan Adam, ingat bahwa rencana asal Tuhan itu adalah bagi setiap manusia bukan bahkan hidup selama 900 lebih tahun, tetapi selama-lamanya. Sebuah tragedi telah terjadi sehingga kan apa yang berlaku adalah penurunan secara drastik akan jangka hayat manusia. Mungkin kita bertanya, kenapakah hal ini terjadi? Apabila kita membaca dalam buku Kejadian,
Kita melihat daripada buku Kejadian pasal yang ke-6, kita dapat melihat bagaimana Tuhan memberitahu kepada kita melalui firman-Nya, mengatakan lalu Tuhan melihat bahwa manusia itu, kecenderungan manusia itu adalah kejahatan semata-mata. Dan ayat dalam Mazmur 90 ayat 10 mengatakan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan itu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi dengan jelas dalam ayat ini menyatakan bahwa rata kehidupan manusia pada zaman itu dan akan datang, sehinggalah pada saat ini adalah lebih kurang 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun. Dan di sini menjadi suatu hint bagi kita kenapa manusia dan jangka hayat manusia itu adalah sedemikian pendek sahaja. Karena tidak ada kebanggaan selain daripada apa yang ditemui, kesukaran dan penderitaan. Nah, inilah yang dilihat oleh Tuhan, dan bagaimana dan kenapa jangka hayat manusia ini kemudiannya turun secara drastik daripada 900 lebih tahun atau ratusan tahun lama kehidupan mereka menjadi hanya lebih kurang 70 tahun dan 80 tahun, karena akibat daripada dosa yang ada. Apa yang ada dalam dunia ini adalah kesukaran dan penderitaan. Ingat, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita sebagai manusia mengenai bagaimanakah sebenarnya rencananya bagi dunia ini. Apabila manusia jatuh ke dalam dosa, kita tahu Tuhan dengan langsung, secara langsung dan secara tindakan yang cepat, Dia melakukan dan memberitahu apakah rencana penebusan bagi tragedi yang sudah terjadi. Apa yang kita tahu daripada cerita Adam dan Hawa dan bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa, itulah kuarantin yang pertama yang terjadi di dalam dunia ini. Ingat, dosa telah dikuarantin di dalam dunia ini agar dosa ini tidak mampu untuk menular kepada tempat-tempat yang lain. Inilah betapa efektifnya kuarantin. Itulah kenapa ini pihak kesehatan sedunia langkah yang terbaik untuk membendung penularan wabak yang tidak terkawal adalah melalui kuarantin. Dan itulah yang telah terjadi, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri. Dia langsung menguarantin dosa yang ada agar ianya tidak menular. Dan apabila rencana penebusan itu dinyatakan, dan ketika Yesus datang di dunia ini, Dia memperingatkan kepada kita apa sebenarnya tujuan dan pada asalnya tujuan Tuhan bagi dunia kita. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ingat bahwa kelimpahan ini bukan artinya di mana kita ini sewenang-wenangnya mendapat berkat serta kekayaan yang berlimpah-limpah. Ingat bahwa perkataan kelimpahan ini secara langsung dikaitkan dengan perkataan Aku datang. Artinya hanya di dalam Tuhan ada kelimpahan. Ini adalah suatu perkara yang harus kita ingati sebagai orang-orang Kristen. Mari kita melihat serba sedikit mengenai apa yang terjadi dan apakah yang dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Public Health Malaysia. Statistik jangkaan hayat Malaysia tahun 2019. Di sana mengatakan bayi yang lahir pada tahun 2019 dijangka hidup sehingga umur lebih kurang 74
tahun. Jadi ianya adalah purata. Apabila kita mengambil purata di antara 70 tahun dan 80 tahun, di tengah-tengahnya adalah lebih kurang 74,5. Jadi lihat Mazmur 90 ayat 10 dengan jelas, dan sepertinya adalah sebuah nubuatan yang menyatakan bagaimana kehidupan dalam dunia ini adalah hanya di sekitar demikian hayatnya. Lelaki lebih pendek umur, 72,2 tahun, manakala perempuan 77,3 tahun. Jurang perbedaan jangkaan hayat ketika lahir laki dan perempuan ialah 5,1 tahun. Jadi seorang lelaki pada umur 15 tahun dijangka hidup selama 58,1 tahun lagi, dan perempuan selama 63 tahun lagi. Dan seorang laki dan perempuan pada umur 65 tahun masing-masing dijangka hidup selama 14,8 tahun dan 17,1 tahun. Jadi inilah menurut statistik jangka hayat yang ada di Jabatan Perangkaan Malaysia. Jadi persoalan yang tepat yang harus kita ketahui dan tanyakan pada malam ini adalah satu persoalan yang berbunyi, bagaimana hidup lebih lama di dalam kelimpahan yang Tuhan ingin untuk kita nikmati. Jadi inilah sebenarnya soalan yang terbaik bagi kita untuk kita tanyakan pada malam ini. Ingat, kita boleh hidup panjang, namun jika penderitaan yang kita lalui dan kesukaran yang menjadi sebahagian hidup kita, hidup itu adalah suatu hidup yang sememangnya sangat sukar. Saya teringat nenek saya yang lebih kurang 90 lebih umurnya. Bagi saya, apabila melihat dia pada ketika itu, saya sangat bergembira, bersyukur karena mempunyai peluang bersama dengan dia sehingga dia berumur 90-an tahun sebelum dia meninggal. Namun untuk beberapa lama waktunya, karena setiap kita dalam dunia yang fana ini tidak dapat lari daripada proses penuaan. Dan apa yang berlaku kepada nenek saya, penglihatannya mulai gagal, pendengarannya mulai gagal, seleranya mulai gagal, dan segala-galanya mulai merosot. Dan saya teringat dia mengatakan, kenapa bani alait kopi matai, dia bilang. Nokor tu matai teh, dia bilang. Sonong dan teruruhai dat matai itu amu aku dat asangsara, dia bilang. Jadi inilah kata-kata yang datang daripada nenek saya secara pribadi. Jadi boleh saja kita mempunyai jangka hayat yang panjang, namun apabila kita tidak menikmati kehidupan jangka hayat yang panjang itu, ianya adalah suatu penderitaan yang sememangnya sangat sukar untuk dilalui. Jadi artinya soalan yang tepat sekali lagi adalah bagaimana hidup lebih lama di dalam kelimpahan yang Tuhan ingin untuk Anda dan saya nikmati. Apabila kita melihat dalam Alkitab, sudah tentu ada banyak perkara yang menjadi tips bagi kita untuk bagaimana hidup lebih lama. Namun bagaimana kita menjaga kesehatan dan sebagainya, ingat bahwa jangka hayat manusia itu adalah bergantung kepada banyak faktor. Seorang boleh menjadi seorang vegetarian seumur hidupnya, menjaga segala-gala dalam kesehatan. Namun apabila berhadapan dengan kemalangan dan kemudiannya nyawanya ataupun kehilangan nyawanya, ianya juga adalah suatu yang tidak dapat dielakkan. Dan inilah realiti dunia kita yang fana lagi berdosa ini. Tetapi bagi kita mungkin untuk melihat bagaimana mereka-mereka di dalam dunia ini yang dapat melebihi daripada apa yang dinyatakan dalam Mazmur 90 ayat 10. Ingat bahwa dalam Mazmur 90 ayat 10 itu bukan mengatakan hanya 70 dan 80 tahun saya, tidak boleh lebih daripada itu, tidak. Tetapi purata jangka hayat kebanyakan manusia adalah demikian. Tetapi
jika kita mengambil iktibar untuk kembali kepada panggilan asal Tuhan di dalam Eden. Jadi ingat cerita dalam Taman Eden, dan cerita yang paling jelas kita kelihatan adalah cerita daripada bagaimana bangsa Israel itu keluar daripada Mesir, dan ketika mereka berada di padang belantara, mereka dihantar sebuah makanan yang luar biasa, yaitu mana. Dibayangkan sebuah ataupun mana ini, makanan yang kelihatannya sangat simpel, namun segala nutrisi berada di dalam makanan itu. Dan mereka kemudiannya mulai komplain. Nabi Musa, nokoratu aiso KFC. Jadi itu antara data komplain itu tengah tulun tentang diri. Kenapa tidak ada daging? Wah, kami berada di Mesir, makanan kami adalah luar biasa lazatnya. Jadi inilah apa yang berlaku. Burung puyuh kemudiannya dihantar, dan disitulah kita melihat bagaimana penyakit-penyakit kardiovaskular mulai timbul. Dan bahkan daripada hasil arkeologis, minta maaf saya tidak memasukkannya dalam slide pada malam ini, tetapi artikel-artikel yang telah dibaca menunjukkan bahwa mereka yang berada di zaman purbakala Mesir mempunyai penyakit yang sama yang kita hadapi pada ketika ini, yang dipanggil sebagai non-communicable disease, yang dimana ianya tidak penyakit yang tidak berjangkit, namun disebabkan oleh gaya hidup seseorang. Jadi yang berlaku penyakit jantung, arteriosklerosis, darah tinggi, stroke, sebagainya, semua sudah ada di zaman Mesir purbakala. Jadi itulah yang berlaku dengan orang Mesir. Jadi kita boleh melihat suatu perbandingan yang sangat ketara di dalam Alkitab, di antara panggilan Eden dan juga daripada apa yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka mulai dengan lahapnya memakan daging-daging. Jadi kemudiannya itulah panggilan bagi kita untuk kembali kepada panggilan asal daripada Alkitab. Jadi ada beberapa tempat di dalam dunia ini yang dikenal pasti mempunyai purata jangka hayat yang jauh melebihi daripada mana-mana negara yang ada. Kalau kita mengatakan salah satu dia itu adalah di Malaysia, Siom. Kita nomor satu antara nomor satu, tanya kepada Alda, nomor satu dan antara beberapa tahun yang lalu, saya tidak tahu bagi tahun ini, tetapi kita adalah antara top di dalam penyakit NCD atau diabetes dan sebagainya. Dan inilah reality di dalam dunia ataupun di dalam negara kita. Namun beberapa negara yang dikenal pasti adalah negara-negara ini. Yang pertama, Okinawa di Jepun, Ikaria di negara Greece, Sardinia di negara Italia, Nicoya Peninsula di Costa Rica, dan Loma Linda, California, USA. Dan percaya atau tidak, Loma Linda ini adalah suatu community gereja kita, gereja Adventist. Dan tempat-tempat 5 tempat ini dikenali sebagai the blue zone, zone biru di dalam dunia, di mana purata kehidupan orang-orang yang tinggal di tempat ini adalah jauh melebihi daripada jangka hayat purata di mana-mana negara yang ada di negara yang lain. Jadi apakah rahasia daripada blue zone ini? Di Loma Linda, California, USA, jangka hayat mereka ini dikatakan lebih daripada 10 tahun daripada purata keseluruhan rakyat Amerika. Di Costa Rica pula, di Nicoya Peninsula, lelaki lebih daripada 60 tahun mempunyai 7 kali ganda lebih peluang untuk mencapai umur 100 tahun. Dan di Sardinia pula, mereka ataupun tempat ini adalah tempat di mana ada 10 kali ganda orang yang ada di tempat itu daripada mana-mana negara lebih hidup lebih daripada 100 tahun yang katakan, dan 10 kali ganda daripada Amerika per kapita.
Dan di Ikaria Greece pula, 1 daripada 3 Ikarians hidup lebih kurang 90 tahun umur mereka. Dan dikenal Jepun pula, rata jangka hayat mereka di tempat itu, di keseluruhan Okinawa Jepun adalah 85,3 tahun. Jadi inilah apa yang berlaku di tempat ini, the Blue Zone. Dan mari kita melihat fakta-fakta yang diketahui melalui kajian-kajian yang dijalankan dan dilihat untuk beberapa lamanya mengenai apakah rahasia daripada tempat yang dipanggil sebagai zon biru ini. Yang pertama, mereka bergerak secara semula jadi. Bergerak secara semula jadi sepanjang hari, berjalan kaki, berkebun, melakukan kerja rumah, ialah bahagian teras gaya hidup zon biru. Sekarang ini apabila kita mengatakan seseorang itu tidak mempunyai kereta, osisiana noi kuoto so ya kendaraan di tepat, mungkin dari segi aspek tertentu memang benar, tetapi dari segi aspek kesehatan dia mempunyai lebih peluang kesehatan yang lebih tinggi berbanding mereka-mereka, termasuklah saya yang mempunyai walaupun dekat itu tempat masih naik kereta. Jadi inilah. Kedua, tujuan. Orang Okinawa memanggilnya ikigai dan orang Nicoyan memanggilnya plan de vida. Mengetahui sebab Anda bangun pada waktu pagi menjadikan Anda lebih sehat, lebih gembira dan menambah sehingga 7 tahun jangka hayat tambahan. Artinya setiap kali kita bangun dan bukan memosoro madiman tidak. Tetapi apabila mereka bangun, mereka secara jelas mengetahui apakah tujuan hidup mereka. Dan pemikiran ini saja dapat menambah 7 tahun lebih panjang umur mereka. Dan yang ketiga, anjakan ke bawah. Artinya adalah tekanan adalah sebagian daripada kehidupan, tetapi warga zon biru mempunyai ritual menghilangkan tekanan dalam rutin harian mereka. Orang Advent di California, di Loma Linda berdoa. Orang Ikarian tidur siang, dan orang Sardinia melakukan waktu gembira. Artinya mereka ada happy hour, ya. Dan maksudnya anjakan ke bawah adalah rutin harian yang mengurangkan tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan mereka. Dan salah satu daripadanya adalah berdoa. Anda lihat bagaimana bukan saja apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang mengatakan tetaplah berdoa, itu adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan, namun ianya adalah secara saintifik telah dibuktikan bahwa kehidupan yang berdoa adalah sebuah kehidupan yang baik. Nomor 4, peraturan 80%. Orang di kawasan zon biru berhenti makan apabila perut mereka 80% kenyang dan makan makanan terkecil mereka pada awal petang. Jadi inilah rahasia orang-orang di zon biru. Jadi seperti ingat kata-kata emas daripada interview daripada mantan ketua ataupun perdana menteri kita Dr. Mahathir Mohamad. Dia katakan apabila makanan itu sedap, berhenti makan. Ya. Jangan makan terlalu banyak. Namun itulah kita lihat dalam Amsal, biarlah kita meletakkan pisau di kita punya leher, karena biarlah supaya nafsu kita itu tidak terlalu besar. Artinya, jadi ianya secara saintifik sekali lagi dibuktikan dan menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu adalah benar. Yang kelima, tumbuhan serong. Kalau dalam Inggris dia katakan slant growth. Apabila saya melihat apakah maksudnya slant growth ini, ianya adalah satu secara intentional, secara kita secara sengaja membawa kehidupan kita, gaya hidup kita
dan pemakanan kita dalam perspektif ini kepada pemakanan yang sama seperti apa yang pada asalnya Tuhan ingin untuk manusia makan. Kacang adalah asas dari kebanyakan diet centenarian. Centenarian ini adalah mereka-mereka yang berumur 100 tahun ke atas. Kacang, ya. Sayur-sayuran, buah-buahan dan bijiran penuh melengkapkan seluruh diet, dan daging dimakan dalam jumlah kuantiti yang kecil. Nah, inilah rahasia yang kelima. Dan yang keenam, ini bagi kita tidak ada masalah, ya. Tetapi namun bagi tempat-tempat yang 4 negara yang lain di mana penggunaan wine yang sederhana tetapi tetap samarakan dan atau makanan adalah sebagian daripada gaya hidup zon biru. Artinya kurangnya meminum minuman alkohol. Jadi mungkin sedikit perspektif daripada apakah maksudnya, kenapa mereka kurang, dan apakah perbandingan dengan negara-negara yang lain yang mengatakan mungkinkah mereka ini tidak sederhana ataupun bagaimana. Ingat, di negara Jerman salah satu daripada contoh adalah untuk membeli ini minuman bir lebih murah daripada membeli air kosong. Jadi inilah perspektif dari situ. Jadi mereka meminum kuantiti minuman beralkohol bir di Jerman lebih banyak berbanding dengan meminum air yang kosong. Jadi inilah perspektif yang dilihat. Dan bagi orang-orang yang tinggal dalam zon biru ini, mereka sama ada bagi di Loma-Linda langsung tidak meminum minuman beralkohol, ataupun mereka di negara yang lain menggunakan ataupun mengambil wine secara sederhana. Yang ketujuh, kepunyaan menjadi sebahagian daripada community berasaskan kepercayaan. Ini adalah rahasia terutamanya bagi gereja kita di Loma-Linda Advent. Menambah 4 hingga 14 tahun kepada jangka hayat. Artinya, apabila Anda dan saya berada di dalam lingkungan gereja kita ini, kita sudah menambah 4 hingga 14 tahun jangka hayat hidup kita. Dengan syarat, ada syaratnya, ya. Nanti kita akan lihat bahwa kita hidup di dalam keharmonian sesuai dengan panggilan yang datang dari Tuhan. Dan yang ke-8 adalah orang tersayang didahulukan. Punya hubungan kekeluargaan yang rapat dan kukuh dengan pasangan, ibu bapak, datuk dan nenek dan cucu adalah perkara biasa yang dialami oleh warga zon biru. Jadi mari kita melihat secara lebih terperinci, sedikit terperinci, bukan terlalu terperinci, karena apabila untuk kita menerangkan semuanya ini mengambil waktu yang sangat panjang. Namun kita akan melihat secara asas setiap satu poin kenapa ianya adalah suatu yang benar. Yang pertama, pergerakan semula jadi, senaman fisikal. Ia adalah anti radang. Dan apa yang dipanggil dalam English yang dipanggil sebagai inflammatory. Apabila kita berada dalam suatu contohnya, apabila kita terlalu memakan ice cream, ya, cancer count di dalam darah kita akan meningkat dengan begitu tinggi sekali. Apa yang berlaku adalah sel-sel kita ini akan mulai inflame. Inilah apa yang dinyatakan daripada medical term. Jadi daripada penjelasan ataupun translation kepada bahasa Melayu adalah keradangan. Jadi senaman fisikal adalah anti radang. Jadi keradangan otot dan tisu lain dalam badan dikaitkan dengan penuaan. Artinya apabila kita stres, apabila kita tidak mengamalkan gaya hidup yang sehat, kita akan lebih cepat tua. Jadi bagi kita yang pernah naik ke ini mesin yang dipanggil sebagai itu scale, ya, yang saya lupa pelatih nama dia itu. Yang apabila kita mengangkat tangan dan kemudiannya dia mengukur kita punya badan dan segala apa yang ada
dalam badan, terutamanya visceral fat dan sebagainya. Ada kemudiannya dia memberitahu bahwa umur Anda menurut daripada kiraan ini Karada scale adalah demikian. Jadi bagi saya dengan berat badan yang berlebihan, walaupun umur saya baru 30-an, lewat 30-an, saya dikatakan sudah berumur 61 tahun. Jadi saya lebih tua daripada Pastor Solih. Lebih senior. Jadi inilah yang berlaku berkait rapat dengan gaya hidup kita. Dan apabila kita bersenam, ia akan meningkatkan apa yang dipanggil sebagai mood yang baik. Perbaiki tidur kita, meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangkan kehilangan ingatan. Artinya kita akan mengurangkan apa yang dipanggil sebagai penyakit Alzheimer, di mana kita mudah untuk lupa. Sistem imun yang lebih baik, 30 menit senaman akan meningkatkan imunisasi kita lebih daripada 3 jam. Nah, inilah yang dinyatakan. Ada banyak lagi yang dipernyatakan di dalam topik kesehatan mengenai senaman fisikal, tetapi itu memerlukan topik yang lain yang secara terperinci untuk dibahaskan. Dan memperbaiki fungsi penghadaman. Nah, inilah antara perkara-perkara yang ada. Jadi kita melihat secara contoh yang terbaik di negara ini, Dr. Mahathir Mohamad. Dia dikatakan sering berkayu setiap hari sebagai senaman. Jadi dikatakan Dr. Mahathir mampu berkayu sejauh 11 km dalam 45 menit di usianya yang sudah 90 tahun. Jadi secara purata dia lebih fit daripada kebanyakan ini rakyat Malaysia. Ini luar biasa ya Dr. Mahathir. Nah, senaman 150 menit atau lebih setiap minggu meningkatkan jangka hayat kira-kira 7 tahun berbanding mereka yang tidak melakukan senaman sederhana secara tetap. Faedah ini dilihat tanpa mengira berat badan, umur, jantina dan keadaan kesehatan. Jadi asal saja Anda dan saya bersenam 150 menit atau lebih setiap minggu, Anda dan saya mampu meningkatkan jangka hayat 7 tahun panjangnya. Jadi tidak kira berapa umur kita, berapa berat badan kita, jantina dan keadaan kesehatan kita. Bila kita bersenam, hal ini dapat dilakukan. Namun nasihatnya adalah tetap sebelum kita melakukan apa-apa aktiviti senaman, baik yang ringan ataupun yang berat, kita harus datang terlebih dahulu kepada dokter untuk menerima nasihat yang terbaik bagi kita memulakan apa-apa seberang ataupun aktiviti senaman yang ada. Yang kedua, hidup yang mempunyai hala tujuan, membangkitkan pengharapan. Jadi itu ya artinya yang dimana mereka ini apabila mereka bangun saja mereka tahu apakah yang mereka hidupi itu. Jadi yang pertama membangkitkan pengharapan, di mana apa saja cabaran dalam hidup mereka dapat mengharunginya dengan tabah. Kedua, kehidupan yang tidak rumit, keputusan yang tidak rumit dalam pelbagai perkara sehingga orang lain tidak mendapati sukar untuk membantah dengan mereka dan mengurangkan ini peluang untuk berbalah di antara satu dan yang lain. Oleh itu mereka mempunyai suatu perhubungan dengan orang lain yang harmonis. Nah, inilah kehidupan yang tidak rumit, kehidupan yang berfokus, hidup yang sudah mempunyai fokus yang ingin dicapai, dan biasanya fokus ini adalah perkara-perkara yang simpel. Contohnya mau menjaga kesehatan, atau salah satu daripada apa yang saya pernah dengari daripada Dr. Edmund Siagian. Dan beliau ini setiap hari tepat jam 6 dia akan tetap melintasi rumah bapak kami di Tamparuli, baik hujan baik panas dia tetap keluar untuk berjalan kaki. Apabila ditanya kepada beliau, kenapa kamu mau untuk umur panjang, dan dia katakan demikian, sangat sayang jika saya tidak melihat progres di Kota Kinabalu dengan progres pembinaan
dikatakan antara apa yang dinyatakan. Jadi lihat, sangat simple namun sangat efektif. Ya, itulah yang dinyatakan oleh beliau. Kehidupan yang bermotivasi, hidup yang mempunyai tujuan fokus yang jelas, memberikan semangat dan kekuatan, memberi sebab untuk merasa gembira dan produktif. Jadi inilah kenapa itu ya. Dan yang kelima adalah kehidupan yang mempunyai persiapan. Apapun yang berlaku, mereka bersiap sedia. Jadi apabila dinyatakan oleh tentang kematian, ada beberapa anggota-anggota yang pernah saya secara pribadi bersama, dan kemudiannya apabila ditanya kepada mereka secara pribadi, apakah kamu takut akan mati? Oh, dia katakan, saya sangat mengalu-alukan kematian. Bukan pada masa yang sama, bukan mensia-siakan kehidupan, namun saya tidak takut mati karena saya tahu di mana hati saya berada. Wah, luar biasa ya. Dan inilah kata-kata yang datang daripada anggota-anggota kita, yang dimana mereka mengatakan, apapun yang berlaku pada hari esok, saya bersedia untuk mengalami apapun yang mendatang. Jadi inilah poin yang kedua, mengurangkan tekanan dalam hidup. Ingat, pada malam semalam kita telah membahaskan secara panjang lebar mengenai stres. Kehidupan yang kurang tekanan boleh membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih lama dan lebih sehat. Terlalu banyak tekanan boleh membahayakan kesehatan Anda. Tetapi kajian baru menunjukkan bahwa pendedahan ringkas kepada tekanan sebenarnya boleh membantu melindungi sel-sel dalam badan daripada kerusakan dan menggalakkan kehidupan yang lebih lama. Jadi ingat, itu perkataan dua jenis stres, distress dan eustress. Nah, ini adalah dua perkataan yang sama, ada ianya membawa kepada tekanan yang berpanjangan ataupun tekanan yang mendorong kepada kejayaan. Poin yang keempat, tidak memakan sampai terlalu kenyang. Sekarang ini kita tahu ini suatu diet yang sangat populer, yaitu diet suku-suku separuh. Jadi inilah antara apa yang boleh kita dapati, my plate. Nah, inilah antara satu apa yang dilakukan oleh Public Health Malaysia, mempromosikan apa yang dipanggil sebagai my plate, dan di mana ini piring dibahagi kepada beberapa bagian, dan bagian yang terbesar adalah sayur-sayuran dan kacang-kacangan serta buah-buahan. Antara tempat yang terkecil adalah protein itu sendiri. Jadi peraturan 80%. Adakah mengurangkan pemakanan kurang baik untuk awet muda? Makan lebih sedikit kalori boleh melambatkan penuaan dan meningkatkan umur panjang. Kurang makan boleh memanjangkan hayat Anda. Wah. Jadi kalau dahulu, dia anakan nuri sesia dia makan dia togu gemuk. Jadi antara kenapa kami para pendeta besar-besar tanya saja Pastor Solion adalah, dat kami sangat diberkati honggo nopo lawatan dahai. Wah, pastor kada koli makan petoko. Jadi baru rumah pertama, rumah ketiga tokom cuma di dolopong dat ana dia milad. Karena terlalu diberkati dengan berkat-berkat yang datang daripada anggota, sehingga kan ini unik kita pada satu ketika dahulu memberitahu kepada para anggota, jangan kamu kasih makan kamu punya pastor. Cukup bagi mereka air kosong saja. Jadi kagun pohon menepelawat di pastor air kosong saja. Nah, jadi ini adalah bukan untuk kita disrespect ataupun tidak menghormati, tetapi ini adalah pada masa yang sama membawa kesehatan kepada para pendeta. Jadi inilah ya yang dikatakan di situ. Jadi kajian berterusan menunjukkan bahwa diet rendah kalori yang ketat boleh melambatkan penuaan, bahkan kepada ini binatang-binatang yang dimana mereka mengkaji. Ya. Poin yang kelima, memakan lebih banyak sayur-sayuran dan biji-bijian, dan kurangkan pengambilan daging. Makan lebih banyak kekacangan, biji jiran penuh dan kacang, serta kurang makan daging merah dan daging diproses dianggarkan sebagai cara paling berkesan untuk meningkatkan jangka hayat
bagi individu yang mempunyai diet yang biasa, artinya bagi mereka yang mempunyai diet itkobasana, berbanding mereka yang memakan lebih banyak kekacangan, bijiran penuh dan kacang serta kurang makan daging merah, mereka lebih jangka hayat mereka itu lebih panjang. Satu kajian baru yang diterbitkan dalam jurnal PLOS Medicine mendapati bahwa mengubah diet Anda boleh menambah sehingga 13 tahun untuk hidup Anda. Wah, 13 tahun. Ini luar biasa, 13 tahun. Dan yang keenam, tidak meminum minuman beralkohol. Jadi bagi kita sebagai umat-umat Advent, kita secara mudah melakukan hal ini. Satu kajian mendapati bahwa orang yang minum lebih daripada 25 minuman seminggu mempunyai jangka hayat yang lebih pendek antara 4 hingga 5 tahun. Satu lagi kajian di Skandinavia menyimpulkan bahwa orang yang dimasukkan ke hospital untuk gangguan penggunaan alkohol mempunyai jangka hayat yang 24 hingga 28 tahun lebih sedikit daripada populasi umum yang katakan. Jadi negara-negara Skandinavia ini adalah seperti Finland, Sweden, dan negara-negara di sekitarnya. Ini jelas ya, mengenai minuman beralkohol. Ketujuh, menjadi sebahagian daripada community. Inilah di mana kita berada. Berpuluh-puluh kajian. Ini adalah apabila kita bertanya, Roh Madiri perlu datang ke gereja. Kenapa saya tidak perlu? Kenapa saya tidak tinggal di rumah saja? Nundu di mana datang ke gereja? Kenapa sebenarnya kita datang di gereja? Jadi kita melihat sedikit kajian saintifik yang mengatakan bahwa orang yang mempunyai hubungan yang memuaskan dengan keluarga, rakan dan community. Jadi apa yang saya katakan ataupun kita boleh gantikan di situ adalah anggota-anggota gereja, mereka lebih bahagia, mempunyai masalah kesehatan yang lebih sedikit dan hidup lebih lama. Sebaliknya, kekurangan hubungan sosial yang relatif dikaitkan dengan keburukan dan kemerosotan kognitif di kemudian hari serta dengan peningkatan kematian. Jadi inilah yang sudah dikaji. Jadi gereja adalah suatu perkara yang penting. Itulah kenapa Yesus pergi ke gereja. Itulah sebabnya kita dipanggil sebagai badan gereja. Dalam Efesus 4 ayat 3 hingga 6 mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, inilah secara ringkasnya merumus kenapa Anda dan saya berada di dalam gereja. Okon tujuan karena ini sudah rutin dan sebagainya, tetapi ia adalah sebuah panggilan yang membawa kepada bukan saja kesatuan, tetapi sebuah perhubungan spiritual di antara satu dengan yang lain, dan lebih-lebih lagi kepada Tuhan yang membawa jangka hayat kehidupan yang panjang. Roma 12 ayat 4 hingga 5 mengatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya Anda dan saya mempunyai tugasan di mana kita melengkapi satu dengan yang lain. Itulah artinya nakoroh kita dipanggil ke dalam pelayanan. Total members involvement, keterlibatan penuh anggota. Apabila Ted Wilson dipilih sekali lagi sebagai presiden beberapa hari yang lalu dalam General Conference Session, pertama yang beliau nyatakan adalah, mari layani satu dengan yang lain. Biarlah kita terlibat di dalam pelayanan. Dan salah satu pelayanan yang penting dalam gereja kita adalah pelayanan di antara satu dengan yang lain.
Kami ada 9 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kita mengambil ayat asal ini, dia katakan rancangan shalom dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Coba kita melihat kepada perkataan shalom. Perkataan shalom ini adalah satu perkataan yang merangkumi kedamaian yang luar biasa. Di mana kedamaian shalom ini, di mana ia mengatakan apapun yang berlaku kepada kita dalam dunia yang berdosa ini, kita tetap berada dalam panggilan dan keteguhan iman yang Tuhan ingini bagi kita. Jadi artinya, apabila kita tinggal dalam perancangan yang Tuhan panggilkan kepada kita, kita tetap akan terpelihara dalam shalom yang Tuhan berikan dan sediakan bagi Anda dan bagi kita. Dan yang terakhir, semangat kekeluargaan yang tinggi. Berpuluh-puluh kajian telah menunjukkan bahwa orang yang mempunyai hubungan yang memuaskan dengan keluarga, rakyat, dan komuniti mereka lebih bahagia, mempunyai masalah kesehatan yang lebih sedikit dan hidup lebih lama. Sebaliknya, kekurangan hubungan sosial ini lebih kurang yang tadi kan, dia dikaitkan dengan kekurangan dan perasaan kognitif di kemudian hari serta dengan peningkatan kematian. Jadi inilah kenapa saat ini ikatan kekeluargaan itu mereka begitu erat, sehingga mereka setiap minggu secara rutin menjadwalkan masa untuk bergembira bersama dengan keluarga. Inilah antara dari Opedau, mereka begitu rapat, sehingga mereka begitu harmonis di antara satu dengan yang lain dengan komuniti itu. Dan di Lomalini, ya, tempat gereja kita, anggota-anggota gereja kita, mereka begitu diberi bangkitkan semangat mereka di dalam kepercayaan Advent yang Anda dan saya miliki di mana kita berada di saat ini, menghidupkan panggilan itu. Dan disitulah mereka mempunyai kehidupan jangka hayat yang lebih daripada 90 tahun. Beberapa tahun yang lalu ketika berada di Thailand, mempunyai sedikit peluang bersama dengan para profesor-profesor yang ada daripada Lomalini. Dan jangka hayat sudah 70 tahun, 80 tahun, namun masih aktif untuk mengajar pada ketika itu. Jadi luar biasa. Jadi inilah kelebihan yang ada. Dan saudara-saudara, persoalan kepala kita, bagaimanakah kita boleh hidup lebih lama dalam kelimpahan yang diinginkan oleh Tuhan. Ingat dan lihat secara pribadi, panggilan yang datangnya daripada Tuhan tidak sama. Apa yang ada dalam firman Tuhan itu tidak pernah dikatakan sebagai ketinggalan sama. Apa yang ada dalam Alkitab firman Tuhan baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu tetap relevan sejak daripada zaman Adam dan Hawa, kepada Nabi Musa, kepada para rasul, dan sehingga pada saat ini ianya tetap relevan pada waktu dahulu, pada masa lalu dan masa ini, dan akan datang ianya akan tetap relevan. Artinya saudara-saudara, adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa panggilan yang ada dalam gereja ini untuk meletakkan Tuhan yang pertama dengan pemuridan dan juga salam penetapan Tuhan yang pertama, aku akan beri, adalah suatu pernyataan yang asli. Apabila dihidupkan, ia adalah suatu pernyataan yang bukan saja membawa kita lebih mempunyai kehidupan yang rukun dengan satu dengan yang lain, tapi mempunyai sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan kebenaran. Dan sehingga apabila Tuhan itu datang, kita tidak akan menjadi sebahagian dari mereka yang mengatakan, oh gunung-gunung, batu-batu, biarlah kamu timbahlah kami, karena kami tidak menahan
melihat kemuliaan terang Tuhan. Tapi kita akan mengatakan inilah saat yang dinanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang mulia. Ya Tuhan, bawa saya untuk pergi ke tempat di mana Engkau sediakan. Sahabat-sahabat, bahwa kehidupan yang Tuhan panggilkan kita adalah satu kehidupan yang bukan hanya 100 tahun, 900 tahun, tetapi selama-lamanya. Ada satu lagu yang mengatakan, "Are you ready for Tuhan's forever?" Apakah kamu bersedia kepada selama-lamanya? Jadi inilah satu soalan yang saya berikan kepada kita agar kita secara pribadi pikir-pikirkan dan secara pribadi usahakan untuk dihidupkan dalam kehidupan kita. Sementara kita menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua. Inilah doa saya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, segala kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakui kami sebagai umat manusia yang cenderung kepada dosa, cenderung kepada segala permasalahan ya Tuhan. Namun ya Tuhan, kami tidak lupa kepada identiti asal kami, yaitu identiti di mana Engkau sudah menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, Engkau memperingatkan kepada kami bahwa Engkau sudah datang di dunia ini untuk agar kami hidup dalam segala kelimpahan. Dan Engkau bahkan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau mau agar kami bersiap sedia untuk tempat di mana langit dan dunia yang baru itu berada. Namun sebelum kami berada di tempat yang Engkau ingini bagi kami untuk berada ya Tuhan, kami mohon pimpinan daripada surgawi agar kami seperti mana yang dilaungkan oleh Rasul Paulus menjadi surat-surat yang hidup dalam dunia ini, menunjukkan betapa apa yang Engkau nyatakan daripada firman-Mu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat dan membawa kepada kehidupan yang sejahtera. Dan ya Tuhan, bahwa panggilan-Mu adalah panggilan yang tidak pernah silap. Dan biarlah Tuhan kami dalam pimpinan-Mu untuk kami secara progresif, ubahi ya Tuhan untuk kehidupan yang lebih berkesan dan lebih sesuai dengan panggilan-Mu ya Tuhan, akan menjadi terang bagi mereka-mereka yang melihat kami dan kehidupan kami, yang menempatkan Engkau sebagai yang tempat yang pertama dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau terus menyertai setiap satu kami. Lebih-lebih ya Tuhan kepada para anggota, keluarga yang ada di gereja Kapa ini dan gereja-gereja yang berdekatan khusus di daerah Kapa ini ya Tuhan. Engkau menyertai setiap satu mereka ya Tuhan. Biarlah Bapa, iman mereka akan dihidupkan, dan mereka bukan saja mengalami reformasi, tetapi lebih-lebih ya Tuhan mengalami transformasi kehidupan mereka, agar mereka semua akan bersiap sedia, dan kami semua akan bersiap sedia akan kedatangan-Mu yang kedua. Inilah doa saya setiap bagian Tuhan, dan kiranya Tuhan setelah kami bersurai, Engkau menyertai dan Engkau memberkati hidup kami. Makasih Tuhan, Engkau sudah mendengar menjawab dari Tuhan, mengampuni dosa dan kelemahan kami. Inilah doa kami Tuhan, dan semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penerus kami.